kasih ya Bu Darmila sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa berjumpa di sini dalam rangka observasi menjelang proses pembelajaran yang nanti akan Bu Darmila lakukan. Jadi di kesempatan ini mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan pada Bu Darmila. Mungkin bisa kita langsung ya mulai Bu Darmila. Pertanyaan yang pertama ini yang ingin saya ketahui, apa sih tujuan pembelajaran yang nanti akan Bu Darmila harapkan dari proses pembelajaran di kelas yang akan berlangsung nanti itu. Baik Bu, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan, kebetulan saya mengambil tentang elemen tari. Jadi di dalam elemen tari itu ada 3 materi, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Nah, pada tujuan pembelajaran yang saya harapkan yang pertama itu peserta didik itu mampu menganalisis dan menampilkan ruang, waktu, dan tenaga. Dan yang kedua, tujuan yang kedua, saya berharap peserta didik saya itu mampu untuk memeragakan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Oh, berarti ada 2 nanti ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu Darmila, kira-kira apa area pengembangan yang ingin dicapai pada proses pembelajaran itu nanti? Misalnya mungkin pada aspek kognitifnya atau apa gitu. Baik Bu, kalau untuk pembelajaran ini memang yang saya tekankan sekali itu adalah psikomotoriknya, yaitu keterampilannya, karena sesuai dengan KI yang saya ambil itu KI 4 ya Bu, itu memeragakan. Tetapi saya juga menekankan juga pada area kognitifnya dan afektif, kognitif, dan psikomotoriknya semua. Tapi yang saya tekankan di sini adalah psikomotoriknya. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran elemen dasar tari ini yang saya harapkan tadi, siswa itu mampu memperagakan. Jadi setelah siswa belajar kognitif, ilmu pengetahuan tentang ruang, waktu, tenaga, mereka saya harap mampu untuk memeragakan. Jadi di situ saya tekankan juga keterampilannya, bagaimana mereka bisa menampilkan ruang, waktu, tenaga berdasarkan pelajaran yang mereka telah pelajari. Kemudian untuk sikapnya juga saya tekankan di setiap pembelajaran, di setiap saat saya selalu menyampaikan agar mereka selalu disiplin. Kemudian mereka juga harus selalu sopan santun, karena anak sekarang kita tahu ya sopan santunnya itu sangat kurang. Jadi harus kita tekankan setiap saat ini ya, sopan santun itu perlu. Berarti ada 3 ya area pengembangan, berarti dari aspek kognitif, keterampilan, dan juga sikap. Cuman tadi ada Bu Darmila menyampaikan bahwa yang paling ingin dikembangkan yaitu pada psikomotorik anak ya, berarti pada keterampilannya nanti. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir, bisa ceritakan Bu Darmila strateginya nanti yang akan Bu Darmila persiapkan baik mungkin sebelum proses pembelajaran atau saat proses pembelajaran atau pada saat setelah pembelajaran, bisa diceritakan apa saja strateginya? Baik Bu, untuk strateginya yang pertama saya menggunakan media pembelajaran TPACK, ya, TIPEK ya. Iya, TIPEK. Kemudian saya juga menggunakan Infocus untuk saya menggunakan PPT ya Bu, agar pembelajaran yang saya gunakan, jadi siswa itu awal-awalnya langsung tertarik, tidak membosankan. Kemudian di sini saya juga menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Kenapa project? Karena ini kan keterampilan. Jadi saya ingin menekankan keterampilan, makanya saya gunakan project agar mereka bisa berkelompok bekerja sama. Kemudian metodenya saya juga menggunakan diskusi, di sini juga ada kelompok. Ya, saya menggunakan di dalamnya nanti anak-anak menampilkan LKPD. Kemudian saya juga nanti menggunakan ice breaking di pertengahan pembelajaran. Ice breakingnya berupa untuk menyemangati mereka biar mereka fokus gitu. Sangat menarik Bu Darmila. Ini mudah-mudahan akan dilaksanakan sesuai dengan yang
tercapai, strategi diaplikasikan di kelas nanti bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih Bu Narmila, kayaknya cukup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pancing ikan arwana, selamat datang Ibu ucapkan. Assalamualaikum anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kalian memang wajib sekali menjaga kesehatan ya. Apalagi sekarang kita pada masa-masa ujian semester. Jadi kalau kalian ingin ujiannya lancar, jadi kalian juga harus mempersiapkan kesehatan yang baik. Apalagi sekarang kan musim hujan ya. Musim hujan kadang panas, jadi kadang rentan tubuh kita. Jadi jangan lupa makan makanan yang sehat, minum vitamin, ya Nana? Iya. Sepertinya ada yang kurang nih, ada yang tidak hadir ya? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nabila Riyati. Nabila Riyati. Kenapa Nabila Riyati? Sakit. Sakit. Oke. Udah berapa hari dia sakit? 3 hari. 3 hari. Hari ini berarti hari ketiga. Ya. Berarti kalau udah hari ketiga, nanti kalian bisa berjumpa dengan wali kelas ya, agar bisa dikunjungi ya, karena kita sesama satu kelas kan harus saling mengunjungi. Apalagi ini udah 3 hari ya. Ya. Kalau udah 3 hari itu udah bisa kita kunjungi. Dan jangan lupa kita doakan semoga Nabila Riyati cepat sembuh ya. Amin. Oke Pak. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Setelah kita berdoa tadi, berarti kita sekarang menyanyikan lagu wajib ya. Lagu apa yang telah kalian pilih? Halo Bandung. Oke, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung secara bersama. Silakan berdiri. Halo, halo Bandung, kota keriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Kira-kira setelah menyanyikan lagu tadi kalian masih semangat? Tambah semangat? Oke, luar biasa, tepuk tangan. Baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu ya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kalian masih ingat atau tidak pembelajaran kita pada minggu lalu itu tentang apa? Ada yang ingat? Saya Bu. Tentang elemen gerak tari, Bu. Oke, tentang elemen gerak tari. Bagus sekali, berarti kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Tadi kata Dea, kita sudah belajar elemen gerak tari. Kira-kira masih ingat tidak pembagian dari elemen gerak tari tersebut? Masih. Ada berapa pembagiannya? 3. 3. Yang pertama apa? 2. Yang kedua? 1. Yang ketiga? Tenaga. Luar biasa. Bagus sekali. Jadi kalian berarti masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang sebelum Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini dan konsep pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira adakah yang pernah melihat tari atau menari yang tariannya itu di dalamnya ada unsur ruang, waktu, dan tenaga? Pernah, Bu. Oke, kamu pernah di mana lihatnya? Di TV, Bu. Di TV. Kira-kira tarian apa?
Tari piring. Oke, tari piring. Nah, ibu tanya lagi ke teman-teman, kira-kira tari piring itu ada tidak unsur ruang, waktu, dan tenaga? Ada. Ada, betul sekali. Nah, kalau Nur Hafizah dia sudah pernah melihat di TV, kira-kira di sini ada nggak yang pernah menari langsung? Nah, Bu. Pernah, Chania. Chania pernah menari apa? Benar. Di acara perpisahan sekolah. Oke, di acara perpisahan sekolah kamu menari tarian apa? Tari Wonderland. Tari Wonderland. Kemudian ada lagi yang lain? Ada? Dea pernah tari apa? Tari persembahan, Bu. Tari persembahan. Nah, dari tari yang mereka katakan tadi, kira-kira ada nggak di dalamnya unsur ruang, waktu, dan tenaga? Ada. Oke, berarti kalian kemarin kan sudah ibu ajar cara menganalisis ruang, waktu, tenaga kan? Berarti sampai di sini kalian sudah paham ya, anak-anak? Paham. Oke, nah sesudah itu ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah itu ibu akan memberikan kalian sedikit materi biar kalian itu bisa detail memahami elemen gerak tari sebelum kita memperagakannya. Semangat? Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dibaca kira-kira? Bisa. Iya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, bisa dibaca itu, dan salah satunya adalah kita itu mampu, kalian itu mampu untuk memperagakan elemen gerak tari yang di dalamnya terdapat 3 tadi. Apa itu? Ruang, waktu, tenaga. Ya, betul sekali. Akan membahas sedikit tentang materi kita pada hari ini. Sebelum itu, ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian apa itu pengertian dari tari. Seperti yang telah ibu biasa katakan, tari itu adalah ungkapan jiwa manusia yang dituangkan melalui Gerakan. Iya, gerakan. Jadi unsur utama dari sebuah tari itu adalah gerak. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang memperagakan elemen gerak tari, ruang, waktu, dan tenaga. Nah, sebelum itu ibu mau bertanya, sebelum ibu menjelaskan apa itu ruang pembagiannya, apa itu waktu dan pembagiannya, apa itu tenaga dan pembagiannya, kira-kira ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, apa dia? Kalau di dalam unsur keindahan tari itu kan ada wiraga, wirasa, wirama, dan rupa. Iya. Dan ruang, waktu, tenaga itu termasuk wiraga. Berarti kita hanya mempelajari wiraga. Iya, betul sekali. Mengerti tidak apa yang dimaksudkan dengan Dea tadi? Mengerti. Iya, mengerti ya. Bagus. Bagus yang disampaikan Dea tadi, bahwa kita di sini membahas ruang, waktu, dan tenaga. Berarti kita hanya membahas tentang unsur keindahan bagian wiraga saja. Iya, Dea. Jadi unsur keindahan tari itu ada wiraga, wirama, rupa, wirama. Tapi kita hanya membahas ruang, waktu, tenaga. Berarti kita hanya bahas tentang wiraga. Tepuk tangan untuk dia. Ya, kita hanya membahas untuk pertemuan ini, kita hanya membahas tentang wiraga saja ya. Jadi ibu akan membahas tentang ruang. Kira-kira ruang itu apa? Ruang. Tempat, iya, ruang. Nah, ruang itu adalah tempat. Betul sekali. Nah, coba kalian lihat ya, ibu ini sedang melakukan gerak tari yang berdasarkan ruang. Nah, coba kalian lihat apa perbedaannya ya. Yang pertama seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba lihat gerakan kedua ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adakah yang bisa membedakan apa perbedaan ruang yang ibu lakukan tadi? Saya, Bu. Gerakan yang pertama ibu hanya melakukan di tempat ibu saja. Gerakan yang kedua ibu melakukan di tempat yang lebih besar. Oke, betul sekali perbedaannya. Kalau yang pertama ibu melakukan di tempat saja, berarti ibu melakukan di ruang pribadi. Nah, yang kedua katanya tadi ibu melakukan
di ruang yang lebih besar, berarti yang di ruang yang umum. Nah, dari dari gerakan ibu tadi, dari pernyataan dari si Rita, kira-kira sudah ada belum yang bisa menyimpulkan apa itu definisi dari ruang? Saya, Bu. Oke, Nela. Ruang itu perpindahan gerakan penari. Bisa saja di ruangan pribadi dan ruangan umum. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nela. Anak-anak, betul sekali yang dijelaskan sama Linda dan sama Naila tadi, bahwa ruang itu adalah tempat perpindahan penari ya. Bisa baca ya. Tempat perpindahan penari dalam melakukan gerakan, bisa saja yang pertama tadi di tempat, atau bisa saja yang kedua ruangnya ruang umum. Sampai di sini paham? Betul, paham? Oke, yang kedua kita akan membahas tentang waktu. Nah, di dalam tari kalian tahu nggak waktu itu biasanya berhubungan dengan apa? Tempo. Dengan tempo. Bagus sekali. Nah, kalian bisa melihat sebelum itu ibu akan memperagakan gerak yang berdasarkan waktu ya. Nanti kalian bedakan apa perbedaannya. Coba lihat. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan yang kedua, tua, gapat, mengajopan. Ada perbedaan dari waktunya? Ada. Oke, ada perbedaan. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Siapa dulu? Dea atau Chania? Saya, Bu. Oke, Chania dulu ya. Apa perbedaannya, Chania? Perbedaannya yang pertama, Ibu menggunakan Ya? tempo yang lambat. Terus? Ibu menggunakan tempo yang cepat. Oke, betul sekali. Yang lain seperti itu juga? Ya. Penglihatannya? Ya. Ya, ibu yang pertama melakukan gerakan atau dengan tempo ya lambat. Yang kedua, ibu melakukan dengan tempo yang cepat. Baik, kita sudah membahas tentang yang pertama tadi ruang, waktu. Yang terakhir apa? Tenaga. Nah, tenaga. Coba lihat ya, gerakan yang ibu lakukan ini. Apa perbedaan dari kedua yang ibu lakukan ini? Yang pertama seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gerak yang kedua ibu lakukan seperti ini. Tua, gapat, mengajopan. Apa perbedaan dari kedua gerakan tersebut kira-kira dengan tenaga yang ibu butuhkan? Ada perbedaan? Ada. Apa perbedaan keduanya? Kira-kira gerakan pertama ibu membutuhkan tenaga seperti apa? Gerakan kedua ibu membutuhkan tenaga seperti apa? Ada yang tahu? Oke, silakan Putri. Tenaga ibu yang pertama tadi melakukan tenaga yang sedang, sedangkan tenaga ibu yang kedua tadi melakukan intensitas tenaga yang kuat. Oke, betul sekali. Jadi, betul tidak yang dikatakan Putri itu? Betul. Jadi, yang pertama, ibu melakukan gerak dengan membutuhkan tenaga yang sedang atau tidak kuat ya. Sedangkan yang gerakan yang kedua tadi, ibu membutuhkan tenaga yang kuat. Ibu, saya ingin menambahkan tambahan. Oke, silakan Dea. Di dalam gerak ibu tadi juga ada intensitas, aksen, dan kualitas gerak yang berbeda. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Benar sekali. Jadi di dalam gerak ibu tadi selain ibu membutuhkan tenaga yang sedang ya, dan ibu membutuhkan tenaga yang kuat, benar sekali pembagian dari tenaga itu ada seperti yang dibicarakan tadi ya, ada intensitas, ada aksen atau tekanan, dan kemudian ada kualitas gerak yang berbeda. Benar sekali. Mungkin kelihatan ya tadi ya Dea ya, bagaimana intensitas ibu, bagaimana tekanan ibu. Tekanan itu misalnya ketika
ketika ibu seperti ini tadi kan ada kontras tuh, cepat ya gerakannya. Mungkin itu yang dibaca tadi benar ya? Benar. Kemudian kualitasnya juga yang berbeda. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Luar biasa, ibu sangat suka sekali dengan kelas ini, sangat aktif ya, sangat luar biasa. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti ya anak-anak, ibu ingin sekali memberitahu kalian kalau manfaat dari menari itu adalah sangat banyak. Bisa nggak salah satu memberi manfaat? Banyak sekali manfaat dari seni tari ini ya. Kita bisa mempelajari seni tari ini, banyak sekali manfaatnya. Terutama yang pertama bisa apa? Bisa menyehatkan tubuh. Dengan kita bergerak menari berarti tubuh kita sehat, sama juga dengan kita olahraga. Kemudian apa lagi manfaatnya? Bu, ya, manfaat tari itu selain untuk kesehatan, bisa juga untuk mengetahui tari-tari yang berbeda di Indonesia. Iya, betul sekali. Selain kita iya, betul sekali. Selain bisa membuat tubuh kita sehat, kata si Naila tadi, kita bisa mempelajari tari-tari yang ada di Indonesia. Betul sekali. Dan sampai Merauke. Tolong ya Bu, iya sebentar ya Bu. Nah, ini saya berbicara, dia berbicara. Sabar ya Bu ya. Nah, oke, siapa lagi yang bisa? Terus Bu, ya. Terus Bu. Terus Bu, ya. Tari tidak semudah yang kita bayangkan. Dari belajar ilmu tari, kita bisa mengetahui ilmu-ilmu dalam tari. Oke, betul sekali ya nak. Jadi jangan bicara kalau wah tari itu gampang Bu, tari itu gini Bu, tari itu gini Bu. Jangan bicara seperti itu sebelum kita belajar dulu ilmu dari seni tari. Seperti yang kita pelajari hari ini, rupanya di dalam seni tari itu ada ruang, ada waktu, dan tenaga. Jadi dengan kita mempelajari ini, insya Allah ini kalian semua bisa membuat sebuah tarian. Iya, jadi banyak sekali manfaatnya. Nah juga kalau kalian sudah fasih nih menari, sudah bisa menari misalnya satu buah tari, misalnya tari persembahan saja ya. Di daerah Riau kan biasanya kalau penyambutan kalau apa itu kita menggunakan tari persembahan. Nah, kalau kalian bisa menari persembahan, itu tidak ada yang menutup kemungkinan bahwa kalian nanti akan dibayar untuk menarikan tari tersebut di sebuah acara. Kira-kira itu manfaat atau tidak? Manfaat. Menghasilkan uang. Bagaimana? Semangat untuk belajar menari? Semangat. Baiklah anak-anak, ini saatnya Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nah, di dalam LKPD itu sudah ada tertera semua bagaimana petunjuk kerjanya. Jadi kalian nanti akan membentuk kelompok kalian. Nah, jangan lupa Ibu dari awal sampai akhir nanti akan menilai kalian ya. Mulai dari keterampilan pengetahuan, keterampilan sosial sudah Ibu nilai. Jadi kalian jangan sembarangan ya, harus serius. Setuju? Setuju. Nah, sebelum kalian masuk ke dalam kelompok kalian mengerjakan LKPD, Ibu mau kalian happy dulu. Kita ice breaking dulu, bisa? Bisa. Setuju? Setuju.
Oke, luar biasa. Nah, betul sekali. Pada tayangan tersebut kata Dea, selain geraknya bagus, mereka juga memiliki ruang waktu tenaga. Berarti ketiga yang kita pelajari ada di tayangan video tersebut ya? Oke, ada lagi yang lain? Coba yang lain ada lagi? Bu? Ya, silakan Naila. Saat mereka melakukan gerakan seperti ini, mereka membutuhkan waktu yang cepat, Bu. Iya, betul. Sedangkan gerakan seperti ini membutuhkan waktu yang lambat. Iya, betul sekali ya, lebih hebat. Ya, mungkin yang pas gini-gini tadi ya, mereka melakukan gerakan yang cepat. Kemudian yang pertama itu mereka melakukan gerakan atau waktu yang lambat. Betul sekali. Ada lagi anak yang lain? Oke, apa? Saya melihat mereka menggunakan tangan. Ya, betul. Saya melihat gerakan yang Oke, betul tadi ada tangan 1000. Ada. Betul tangan 1000 mereka menunjukkan ya kualitas gerak yang bagus. Benar sekali, sangat detail. Jadi berarti ya Ibu sudah simpulkan kalian paham dengan pembelajaran kita hari ini. Berarti kalau kita praktek kalian sudah bisa kan membuat tari ya atau membuat tari yang ada ruang waktu tenaga di dalamnya. Bisa? Baik, kalau gitu Ibu akan memberikan kalian LKPD ya. Nanti Ibu akan berikan LKPD sesuai dengan petunjuknya. Kalian baca ya, dan di situ juga ada penilaiannya. Dan jangan lupa dalam pembelajaran kalian LKPD dalam bekerja sama Ibu juga menilai ya. Jadi serius, Ibu minta serius kekompakannya ya. Bukan hanya nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sosial juga Ibu akan nilai. Paham? Paham? Semangat! Betul kelompoknya masing-masing.
membacakan LKPD kami. Kami mengangkat tari yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kami kreasikan menjadi sebuah gerakan tari. Kami menggunakan 3 elemen. Elemen ruang, kami menggunakan ruang pribadi dan umum. Elemen waktu, kami menggunakan waktu cepat dan lambat. Tenaga, kami menggunakan intensitas, aksen, dan kualitas yang kuat dan sedang. Selamat menyaksikan. Sumatera Utara, dan Papua. Oke, bagaimana Naila? Tadi Naila tanya ya, betul. Kata tadi di LKPD-nya Ibu juga mendengar kalau kalian dari berbagai daerah Indonesia. Nah, dia bilang tadi ada dari Papua, Sumatera Utara, kemudian di mana ya? Dari Riau. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Oke, sila. Nanti mereka menyebutkan ruang pribadi dan umum. Bisa dipraktekkan ruang pribadi dan umum. Ruang pribadi contohnya pada gerakan seperti ini. Kalau ruang umum saya contohkan teman-teman. Oke, bagus sekali ya. Tadi katanya gerak-gerak pribadi berarti di tempat ya, Dea. Setelah itu gerak umum mungkin perpindahan tempat ya yang dijelaskan mereka tadi. Bagaimana, paham? Paham. Oke, ada yang tanya lagi pada kelompok 1? Kira-kira ada lagi? Ya. Boleh duduk kelompok 1? Boleh. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cariku tak sempurna.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu semuanya bagus. Sudah ada kalian memakai ruang waktu tenaga yang berbeda-beda. Ibu tepuk tangan sekali. Nah, anak-anak, pembelajaran ini jangan cukup sampai di sini ya. Jadi kalian juga harus merealisasikannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kalau di kelas selanjutnya ketika kalian naik kelas atau di SMA nanti ya, itu kalian bisa mempraktekkannya. Dan jangan lupa pengetahuan ini akan selalu tertanam di pikiran kalian. Jadi kalian sudah tahu ya, tari itu ada berapa elemen geraknya? Apa saja? Ruang, waktu, tenaga. Oke, sekarang ibu minta satu orang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa? Oke, Dea. Silakan Dea, simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah kita bisa tahu di mana tempo cepat dan tempo lambat, dan di mana ruang pribadi dan ruang umum. Juga ada Pak. Oke, tepuk tangan sekali. Betul sekali ya. Jadi dengan pembelajaran kita hari ini kita bisa mencari tahu atau kita bisa mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Ya. Oke. Nah, untuk minggu depan ya, untuk tindak lanjut minggu depan kalian harus lagi ya mencari tahu lebih besar. Nah, kalau kelompok 2 tadi kan masih belum tuh, masih tari Melayu, kemudian temponya yang lambat ya, kemudian geraknya yang sedang saja. Mungkin di minggu besok bisa kita praktekkan lagi dengan gerak yang lebih besar. Ibu mau pada minggu besok kita melakukan gerak secara massal ya, satu kelas itu secara massal. Kita bersama-sama bekerja sama, kita membuat kelompok semuanya ya, satu kelas kita buat di situ ada ruang waktu tenaga yang berbeda-beda. Gimana? Setuju? Setuju. Nah, pada tarian setelah kita belajar ini, kalian nanti pada perpisahan kelas 9 kalian juga bisa menampilkan. Paham? Baiklah anak-anak semuanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada nggak kesalahan dari ibu atau pembelajaran ibu ini? Ada nggak salah ibu menyampaikan atau ibunya terlalu garam atau terlalu cepat? Ada tidak? Sudah bagus? Benar nih? Ada yang sudah paham? Ibu minta maaf jika ibu memiliki kesalahan hari ini ya. Misalnya kalian tadi seperti Nur Hamizah ya, Ibu Nur Hamizah, ibu minta maaf tadi ya. Tadi kan Nur Hamizah ngobrol ya. Jadi ibu tegur, maksud ibu itu biar kedepannya menjadi lebih baik. Oke? Ibu cek seni budaya Luar biasa. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Kemarin kita sudah melakukan bincang-bincang pra-observasi, kemudian Bu Mila juga sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka ini ya, untuk pasca observasi. Jadi ada pra observasi, ada pelaksanaan observasinya dan pasca observasi. Nah, di kesempatan ini mungkin ada sedikit yang mau ditanyakan kepada Bu Mila, yang mudah-mudahan ini nanti bisa sebagai refleksi bagi kita bersama bagaimana proses pembelajaran yang kemarin telah dilakukan. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada muncul ide baru, bisa jadi atau gagasan baru yang muncul dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi tujuan kita melakukan pasca observasi ini
Bu Mila ya yang telah melakukan proses pembelajaran bisa merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Kemudian juga nanti diharapkan akan muncul ide atau gagasan baru setelah ini ada rencana atau tindak lanjutnya. Baik Bu Dahmila, ada yang ingin saya tanyakan terkait proses pembelajaran yang dilakukan. Saya ingin tanyakan dulu Bu Mila, apa perasaan Bu Mila setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Baik Bu, terima kasih. Perasaan saya tentunya saya merasa senang sekali karena banyak pelajaran yang dapat saya dapat dari pembelajaran kemarin tentang bagaimana strategi yang baik dan bagaimana cara mengolah anak biar menjadi lebih aktif lagi. Iya, saya pun sebetulnya saya yang melihat proses pembelajaran itu pun saya sebetulnya merasa seru sebetulnya. Kalau saya lihat proses pembelajaran kemarin itu anak terlibat aktif, saya merasa ini suatu proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Kemudian kira-kira apa hal baik yang sudah Bu Mila lakukan pada proses pembelajaran kemarin itu? Apa kira-kira yang menurut Bu Mila ini merupakan hal baik yang sudah Bu Mila lakukan? Tentunya yang pertama saya sudah melakukan strategi pembelajaran dengan baik ya Bu. Saya melakukan media, kemudian metode yang saya rencanakan saya sudah jalankan dengan baik. Kemudian saya juga mengintegrasikan TPRJK agar siswa saya itu menjadi lebih terarah, dan saya harapkan pada pembelajaran itu siswa saya menjadi lebih aktif karena mereka tidak akan bosan jika saya kolaborasikan dengan teknologi. Berarti strategi, kalau menurut Bu Mila, strateginya sudah dijalankan dengan baik ya, sesuai dengan rencana yang ada tertuang di RPP kemarin ya. Iya Bu. Bu Mila sudah menggunakan media yang terintegrasi TPACK ya. Ada teknologi, memasukkan teknologi di situ. PPT ya kemarin kalau Iya, saya lihat. saya pakai Infokus untuk menyampaikan PPT saya. Kemudian ada video juga. Iya, ada video. Jadi sebelum pembelajaran inti dimulai, saya menayangkan video dulu, kemudian saya meminta anak untuk melihat kemudian apa yang dia serap dari video tersebut. Jadi membuat mereka berpikir dulu apa isi dari video tersebut. Kemudian bagaimana dengan keterlibatan siswa? Kalau apakah Bu Mila puas dengan keaktifan siswa pada saat itu? Ya, pada saat pembelajaran kemarin saya merasa puas ya Bu dengan keaktifan yang siswa saya lakukan, karena memang di situ terlihat student centernya. Iya, karena mereka itu aktif, mungkin karena dengan bantuan strategi dan teknologi yang saya gunakan. Jadi anak-anak itu aktif dalam pembelajaran, mereka itu sibuk untuk bertanya tanpa kita suruh. Mereka Saya melihat mereka ingin bertanya. Iya. Jadi yang saya lihat kemarin itu memang itu yang saya kagum dari kelas Bu Mila kemarin itu, mereka aktif bertanya jawab. Bu Mila bertanya, mereka menjawab. Kemudian ada juga yang berani untuk bertanya gitu ya. Jadi kalau yang saya lihat kemarin memang cukup hidup suasana di kelas kemarin itu. Baik Bu Mila, berarti itu ya hal baik ya, strateginya sudah dijalankan dengan baik. Kemudian kira-kira kemarin itu saya ingin tahu juga bagaimana proses penilaian yang Bu Mila lakukan kemarin itu. Ya, penilaian yang saya lakukan itu ada 3 ya, ada sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Kalau dari penilaian sikap, saya mengambilnya melalui pengamatan saat proses pembelajaran. Sikap ya? Iya. Kemudian kalau pengetahuan, saya kan memberikan LKPD ya Bu, saya memberikan LKPD dan juga mengisikan LKPD tersebut. Dan kalau keterampilan, memang saya tuntutkan keterampilannya pada saat mereka menampilkan karya yang mereka buat. Jadi saya sudah memberikan penilaian pengetahuan, dan kemudian mereka praktekkan ke depan, dan itu merupakan nilai keterampilan. Oh,
dan mereka itu memilih sendiri. Ya, Nah, memilih berarti sendiri. kan ya berarti Bu Mila sudah ini masuk hal baik juga Bu Mila. Bu Mila sudah memasukkan integrasi pembelajaran diferensiasi. Oh iya. Pembelajaran diferensiasi itu Bu Mila, kita itu menyesuaikan proses pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan minat atau sesuai dengan gaya belajar mereka atau kesiapan belajar mereka. Jadi mereka punya kebebasan untuk memilih sesuai dengan yang mereka inginkan atau sesuai dengan minat mereka. Jadi saya memang melihat di situ dan ternyata Bu Mila sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi itu. Ya, kemudian tadi masalah penilaian ya. Kemudian saya lihat di proses pembelajaran kemarin itu, apakah menurut Bu Darmila perlu tidak kita melakukan penilaian diri atau antar teman? Menurut saya sangat perlu ya Bu, karena apa ya, dengan penilaian diri atau antar teman itu siswa itu bisa mengevaluasi dirinya, kemudian dia bisa merefleksi dirinya sendiri. Jadi proses pembelajaran pun menjadi lebih baik. Ya, kemudian ya betul ya. Berarti kan penilaian ini selain kita sebagai guru menilai siswa dari sikapnya, dari kognitifnya, dari keterampilannya, psikomotoriknya, siswa juga punya hak untuk melakukan penilaian diri dan penilaian antar teman. Yaitu tentunya agar mereka tuh bisa merefleksikan sendiri kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan, dan temannya juga bisa merefleksikan sendiri hasil penilaian dari kawannya ya. Jadi memang perlu ya Bu dan Mila ya. Nah, kira-kira nih Bu dan Mila, dari cerminan proses pembelajaran yang kemarin dilakukan, kalau saya lihat kemarin belum ada penilaian diri ya. Iya, betul. Nah, kira-kira apa hal yang perlu diperbaiki nih dari proses pembelajaran kemarin? Iya, Atau sepertinya yang perlu ditingkatkan lah gitu. ya, sepertinya saya harus menambah penilaian diri dan penilaian antar teman yang telah Ibu sebutkan itu Bu. Ya, benar-benar. Ya, ini kan untuk membantu mereka merefleksi berarti ya. Iya. Nah, berarti ini sudah ada ide baru nih Bu Mila. Jadi pertemuan kita ini sudah dapat ide baru, gagasan baru. Nanti Bu Mila akan membuat penilaian diri antar teman. Nah, berarti ini termasuk rencana tindak lanjut ini Bu Mila. Ya, setuju Bu Mila ya? Jadi kira-kira kapan ini tindak lanjut dari membuat rencana tindak lanjut ini, kapan yang mau dilakukan? Saya rasa sebelum masuk minggu depan Bu, sebelum masuk pembelajaran minggu depan. Jadi saya sudah membuat dalam minggu ini. Jadi minggu depan saat proses pembelajaran, penilaian diri dan antar teman itu sudah ada. Iya betul. Berarti minggu depan ya? Iya. Sebelum Ya, pertemuan sebelum pertemuan minggu ya. depan. Jadi minggu inilah saya berusaha untuk membuatnya. Iya. Kemudian ini kan tadi Bunda Mila mau buat apa nih? Mungkin semacam instrumen ya? Iya, instrumen. Ada nggak orang yang mungkin nanti bisa membantu atau mendukung Bu Mila untuk membuat penilaian diri teman-teman? Ya, saya rasa sepertinya teman-teman di sekolah ya, teman sejawat bisa membantu saya. Jadi kemudian saya bisa berdiskusi dengan mereka bagaimana cara membuat instrumen yang baik. Jadi bertukar pendapat lah dengan teman-teman sejawat. Nah itu dia. Berarti nanti Bu Mila kan bisa berkolaborasi ya. Iya. Dengan saya juga bisa. Iya. Kita bisa sharing sama-sama dengan guru-guru lain tuh juga banyak yang bisa memberikan ide ya. Mungkin ada beberapa teman yang mereka memang sudah membiasakan dalam proses pembelajarannya melakukan assessment penilaian diri ya antar teman. Jadi bisa lah sharing-sharing ilmu nanti ya sebelum membuat ya. Kita kan perlu tahu tuh format